Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas mengenai definisi pidana adat dari beberapa tokoh, perbandingan dan persamaannya, penyelesaian kasus pidana dalam masyarakat adat beserta contoh dan penyelesaiannya, dan juga penyelesaian delik adat oleh hukum positif. Namun sebelum masuk ke pembahasan kita, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dimulai dengan saya. Nama saya Putra Tantri Sugama selaku moderator. Lalu ada rekan-rekan presentator saya. Ada Agnia Ismatura yang akan membacakan mengenai latar belakang. Ada Wafik Aziza Al-Maulia yang akan membacakan mengenai definisi. Lalu ada Ika Yulianti Fitri Rambe yang akan membacakan persamaan perbedaan. Lalu ada Azril Asidiki yang membacakan mengenai penyelesaian kasus pidana dalam masyarakat adat. Lalu ada Saria yang akan membacakan penyelesaian delik adat. Dan ada Haromatul Mukaroma Al-Bantani yang akan membacakan kesimpulan. Nah, sebagaimana kita tahu, ada yang disebut norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu. Nah, norma hukum ini menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang dapat diterima masyarakat ke dalam pola-pola tertentu, hingga ada batasan yang jelas antara pola-pola tersebut dengan nilai yang diterima masyarakat. Hubungan ini mengandung makna tentang kontak secara timbal balik atau biasa disebut interstimulasi dan respon individu dan juga kelompok masyarakat. Norma hukum adat adalah aturan atau kaidah yang tidak tertulis, namun menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat hukum adat tertentu. Nah, biasanya aturan ini itu mengatur perilaku dan juga mengikat anggota masyarakat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Norma adat ini berkembang secara turun-temurun melalui tradisi dan juga kebiasaan dalam masyarakat. Menurut hukum adat, perbuatan-perbuatan yang menentang dengan hukum adat itu dianggap sebagai perbuatan ilegal atau biasa disebut dengan delik adat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kali ini. Kepada para presentator, dipersilahkan. Baik, kepada saudari Agnia Ismatura yang akan membahas mengenai latar belakang, kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini izinkan saya untuk memaparkan terkait latar belakang dari materi presentasi kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan sistem hukum, termasuk di dalamnya hukum adat. Keberagaman ini mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana hukum adat masih hidup dan terus dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Dalam masyarakat adat, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku saja, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pidana adat mengedepankan nilai-nilai lokal dan bersifat restoratif yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan sosial. Pidana adat berfungsi menjaga harmoni dalam masyarakat serta menjadi wujud dalam sistem keadilan yang berakar pada kearifan lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum pidana adat menjadi penting agar tercipta integrasi yang selaras antara hukum adat dan juga hukum nasional. Dalam konteks pembaruan hukum pidana adat di Indonesia, khususnya melalui disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni KUHP nasional yang terbaru, eksistensi hukum adat semakin mendapat tempat. KUHP baru memuat prinsip keadilan restoratif dan mengakui mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan kearifan lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem hukum adat dalam kerangka negara hukum.
Dengan demikian, perbaruan hukum pidana adat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Integrasi itu diharapkan mampu melahirkan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Wafik Azizah Al-Maulia yang akan membahas mengenai definisi. Kepadanya dipersilakan. Nah, selanjutnya itu ada definisi hukum pidana adat menurut para tokoh. Yang ke satu itu ada menurut Supomo, hukum pidana adat menurut Supomo adalah bagian dari hukum adat yang mengatur sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran norma-norma adat yang berlaku di dalam masyarakat adat tertentu. Yang kedua itu ada menurut Siji Karel Terhar, hukum pidana adat adalah bagian dari hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat yang berfungsi untuk mengatur tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat dan memberikan sanksi hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga itu ada menurut Van Vollenhoven, hukum pidana adat adalah bagian dari hukum adat yang mengatur perilaku anggota masyarakat adat dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku tersebut. Lanjut, Saudari Ika Yulianti Fitri Rame yang akan membacakan mengenai persamaan dan perbedaan definisi dari para tokoh. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari definisi-definisi yang tadi sudah dijelaskan. Pertama saya akan membahas tentang persamaannya. Nah, dari ketiga para ahli itu, mereka itu menekankan pentingnya keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat adat, serta mereka juga memfokuskan pada penyelesaian konflik secara musyawarah, bukan pada balas dendamnya. Nah, perbedaannya itu, menurut Supomo, dia itu menggunakan pendekatan hukum adat hidup dan berkembang sesuai masyarakat serta menekankan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat adat. Sedangkan menurut Terhar, dia itu menggunakan pendekatan berbasis pada kebiasaan dan tradisi adat serta menekankan penyelesaian pelanggaran dengan kesepakatan bersama. Nah, sedangkan menurut Van Vollenhoven, dia itu menggunakan pendekatan berdasarkan kebiasaan adat yang sudah mapan serta menekankan sanksi adat yang diterapkan sesuai dengan tradisinya. Azril Sidiki yang akan membahas mengenai penyelesaian kasus pidana. Kepada dipersilakan. Penyelesaian kasus pidana adat. Penyelesaian kasus pidana adat dilakukan melalui musyawarah atau kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip perdamaian. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu juga, penyelesaian kasus pidana adat ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, mekanisme penyelesaian dilakukan melalui lembaga adat atau musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat. Yang kedua, pelaku, korban, dan keluarga dilibatkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, sanksi adat bisa berupa denda adat, kerja sosial, atau sanksi lain yang disepakati oleh masyarakat. Keempat, hukum adat bersifat restoratif, bukan hanya punitif. Dan yang kelima, tujuannya adalah pemulihan hubungan, bukan hanya penghukuman semata. Itulah yang saya sampaikan terkait dengan penyelesaian kasus pidana adat. Baik kawan-kawan, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian pidana adat, yaitu kasus dari pencurian hasil kebun di masyarakat adat Dayak Kenyah. Seorang anggota masyarakat adat Dayak Kenyah mencuri hasil kebun milik tetangganya. Pencurian tersebut mengganggu hubungan sosial antara pelaku dan korban serta merusak keharmonisan dalam masyarakat. Sanksinya itu berupa mengganti rugi hasil kebun yang dicuri atau kompensasi material. Selain itu, pelaku dikenakan sanksi sosial yaitu kerja bakti atau partisipasi dalam acara adat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pelaku dan korban melakukan adat santunan atau keramani, yang dimana pelaku meminta maaf dengan cara adat dan menerima pengampunan dari korban. Setelah penyelesaian sanksi, hubungan antara pelaku dan korban dipulihkan dan keduanya kembali diterima dengan baik dalam masyarakat. Kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum negara atau hukum positif karena dianggap selesai secara adat.
Itulah contoh dari penyelesaian pidana adat yang saya bawakan. Selanjutnya Syariah yang akan membahas mengenai penyelesaian delik adat. Kepada ini persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian delik adat oleh hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara hukum adat dan hukum positif. Interaksi ini mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif terhadap keberagaman budaya di tanah air. Adapun beberapa poin penting terkait penyelesaian delik adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik adat dapat masuk ke ranah hukum positif apabila dianggap melanggar ketentuan dalam KUHP. Contohnya, kasus pencurian atau kekerasan di masyarakat adat bisa diproses secara pidana jika dinilai sebagai pelanggaran berat. Kedua, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan penyelesaian secara adat sebagai bagian dari prinsip restoratif justice yakni pendekatan penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga, pengakuan terhadap hukum adat secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat, masyarakat adat tetap mengedepankan nilai-nilai dan mekanisme penyelesaian secara adat, meskipun proses hukum positif turut dilibatkan. Selanjutnya yaitu intervensi hukum positif biasanya terjadi jika penyelesaian secara adat dianggap tidak adil atau tidak mampu memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Nah, keseluruhan interaksi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dua sistem hukum yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Terakhir, kepada Saudari Harmatul Mukarromah Al-Bantani yang akan membacakan kesimpulan kepadanya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari teman-teman semua. Jadi, pidana adat merupakan bagian penting dari kearifan lokal yang hingga kini tetap relevan dalam menyelesaikan berbagai konflik pidana di tengah masyarakat. Proses penyelesaiannya lebih mengedepankan nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial daripada semata-mata menjatuhkan hukuman. Saat ini, hukum nasional mulai membuka ruang untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum adat melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menciptakan sebuah sinergi yang positif antara dua sistem hukum yang berbeda. Namun demikian, untuk benar-benar mencapai keadilan yang substantif, diperlukan harmonisasi yang lebih mendalam antara hukum adat dan hukum positif, agar keduanya dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan, serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena sejatinya, keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga tentang memulihkan yang terluka dan menyatukan yang terpisah. Terima kasih.